Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kembali bertemu dengan saya di channel Nanang Arifin. Coba perhatikan anak-anakku. Ini ada gambar kaki yang nggak normal seperti kaki Anda. Kaki ini X bentuknya. Kaki ini O. Mengapa kok seperti itu? Karena ada kelainan pada tulangnya, di mana tulangnya itu pertumbuhannya terganggu, kekurangan kalsium dan fosfor, kekurangan vitamin D. Ini adalah salah satu contoh orang yang punya kelainan pada tulang kakinya. Orang-orang seperti ini biasanya dia juga mengalami kelainan mental juga. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas kelainan pada tulang. Bisa kamu baca yang Bapak sampaikan dari LKS halaman 119 sampai 120. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, Anda dapat mengetahui berbagai macam gangguan pada rangka tubuhnya. Ini seperti gangguan-gangguan pada rangka tubuh. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang. Ada gangguan, ada kelainan tulang, bagaimana mengobatinya. Itu dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak akan menjelaskan dengan peta konsep. Gangguan pada rangka manusia itu ada 4 jenis. Gangguan fisik, mekanik. Kedua, gangguan fisiologis. Ini berhubungan dengan kekurangan hormon dan kekurangan vitamin. Yang ketiga, gangguan kedudukan tulang. Yang keempat adalah gangguan persendian. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Pertama, gangguan rangka tubuh. Yang pertama, gangguan fisik atau mekanis. Contohnya orang kalau kecelakaan, pasti itu kan dilihat dengan rongsen. Bagaimana tulangnya? Apakah terjadi patah tulang, fraktura seperti ini? Tulangnya patah sampai bergeser seperti ini ketika dirongsen. Yang kedua, gangguan fisik mekanik, retak tulang. Tulangnya hanya retak atau fisura, tidak parah. Minta maaf ketika ada orang kecelakaan. Kadang-kadang untuk membantu mengangkat korban ke pinggir jalan, itu juga harus hati-hati. Mengapa? Ketika tulangnya retak, ketika diangkat salah mengangkat, maka tulang yang retak ini bisa menjadi makin parah. Sehingga ada cara-cara bagaimana mengangkat korban kecelakaan agar tulangnya yang dari retak tidak menjadi patah. Untuk mengetahui tulangnya retak atau patah bisa dilihat dengan menggunakan di rumah sakit itu, di ronsen istilahnya. Ya, hanya itu bisa diketahuinya. Sehingga kadang-kadang penanganan orang-orang kecelakaan, bagaimana mengangkat korban, itu biasanya ada di anak-anak PMR, anak-anak pramuka atau petugas kesehatan. Selanjutnya, gangguan rangka tubuh yang kedua adalah gangguan fisiologis. Itu mengapa adanya gangguan fisiologis? Karena adanya kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin. Contohnya rakitis, ini tadi yang saya jelaskan, rakitis ini. Rakitis ini kakinya nggak normal. Ada kakinya berbentuk huruf X atau kakinya berbentuk huruf O. Itu disebabkan oleh apa? Kekurangan vitamin D. Vitamin D itu bisa dari telur ikan yang kuning itu ya. Yang kedua bisa didapatkan dari ini, apa itu? Ikan tuna, ikan salmon, dan ikan-ikan yang ada di laut. Contohnya ikan sarden, itu banyak mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang.
Kalau telur ayam yang berwarna kuning, itu dari ayam yang diumbar, bebas ke lingkungan, sering terkena sinar matahari, tidak ada di dalam kandang. Sehingga ayam-ayam kampung itu kuning telurnya banyak mengandung vitamin D. Maaf, orang-orang yang kakinya X atau kakinya O itu dilahirkan dari ibu yang kekurangan vitamin D. Sehingga orang rakitis itu banyak didominasi oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Penurunan massa tulang sehingga tulangnya rapuh atau mudah patah. Ini terjadi pada orang yang sudah tua. Sehingga terjadi karena penuaan, karena menurunkan hormon, serta kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Osteoporosis itu pada orang-orang tua, sehingga ada susu yang khusus untuk orang-orang tua. Khusus 50 tahun ke atas yang ini yang kesehatan tulangnya terganggu. Nekrosis itu apa? Nekrosis itu kerusakan pada selaput tulang atau periosteum. Jika selaput tulangnya rusak, maka suplai makanan pada tulang akan terhenti. Sehingga sel-sel tulang itu juga akan mati. Itu juga karena disebabkan oleh infeksi. Sehingga selaput tulang ini yang meliputi tulang itu rusak. Sehingga makanan yang untuk tulang itu menjadi terhambat. Sehingga apa yang terjadi? Sel-sel tulangnya menjadi mati. Gangguan sistem rangkai yang ketiga itu adalah gangguan pada tulang belakang. Ya, ini adalah tulangnya normal. Kalau skoliosis, maaf, itu tulang belakang bengkok ke samping. Ini skoliosis. Orang kalau seperti ini, tulang belakangnya bengkok ke samping. Kifosis itu adalah tulang belakang bengkok ke arah belakang. Tulang belakang bengkok ke arah belakang. Lordosis, tulang belakangnya bengkok ke arah depan. Ini adalah skoliosis, tulang belakang ke samping. Kifosis, tulang belakang itu ke arah belakang. Lordosis, tulang belakang ke arah depan. Ini gangguan pada tulang belakang. Mungkin Anda pernah lihat teman Anda seperti itu. Selanjutnya gangguan sistem rangkai yang terakhir adalah gangguan pada persendian. Apa itu sendi? Sendi itu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Tulang lengan atas dengan tulang belikat. Gangguan pada persendian itu ada dislokasi. Gangguan pada sendi akibat pergeseran tulang penyusun sendi. Ini normal. Lalu tulang lengan atasnya bergeser ke bawah, sendinya ikut bergeser. Itu juga akan menyebabkan sendinya sakit. Rasa sakit pada sendi atau kulit sekitar sendi itu menjadi mati rasa. Lalu terkilir atau kesleo. Pernah toh kamu mendengar aku terkilir, kesleo. Mengapa itu? Tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak. Apa itu ligamen? Jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Itu tertarik mendadak karena mungkin ada jatuh atau yang lainnya. Sehingga ini juga menimbulkan sakit pada sendi. Gangguan pada persendian yang saya adalah ankilosis. Yaitu gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya sendi. Gangguan persendian yang keempat adalah artritis. Peradangan pada sendi itu dibedakan menjadi rematit, osteoartritis, dan goutratitis. Apa itu rematoid? Peradangan pada sendi. Ya. Mengapa meradang? Karena sistem kekebalan tubuh sel darah putih menyerang jaringannya sendiri. Sel darah putih itu kan membunuh kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Kuman-kuman yang merugikan. Nah, itu menyerang jaringannya sendiri yang tidak harus
musnahkan. Itu reumatit. Osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Ini osteoartritis, peradangan pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Goutritis itu menumpuknya kristal asam urat pada sendi. Di sini kristal asam urat itu menumpuk. Kristal itu berbentuk asam atau berbentuk kristal jarum, sehingga menimbulkan kesakitan pada peradangan. Nah, kecelakaan-kecelakaan tadi, kelainan-kelainan tadi itu ada teknologinya saat ini. Teknologi maju untuk mengatasi gangguan kelainan pada tulang. Teknologi yang berhubungan dengan kelainan pada tulang ada transpalasi suntum tulang, penggantian sendi. Ketika patah tulang, itu bagaimana penyembuhannya? Ada dengan pembidaian, ada pemasangan gip, ada pembedahan internal. Nah, teknologi yang berhubungan dengan kelainan tulang yang pertama, transpalasi sumsum tulang. Kita ketahui sel darah itu di darah merah, darah putih diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Ini tulang belakang kita itu ada sumsumnya. Nah, ketika ada seseorang yang kelainan, dia menderita leukemia ini ya, itu bisa disembuhkan dengan transpalasi sumsum tulang. Leukemia itu adalah kelebihan sel darah putih. Ini nanti akan menyebabkan seseorang menderita kelebihan sel darah putih. Ini juga berbahaya. Nah, sumsum tulang dengan teknologi tertentu, sumsum tulang merah dari seseorang yang sehat bisa dipindahkan ke sumsum tulang orang yang normal, orang yang menderita leukemia. Nah, selain transpalasi sumsum tulang, teknologi yang kedua penggantian sendi. Sendinya seseorang yang sudah rapuh, yang sudah rusak, bisa digantikan. Misalnya, orang tua yang sendinya tulang yang mengalami kerusakan sehingga akan menimbulkan rasa sakit, itu bisa diatasi dengan membuat sendi buatan. Nah, di sini ada bongkol sendi ini, bongkol sendi. Dapat diganti dengan logam campuran titanium. Cawan sendi di sini diganti dengan polietilena. Keduanya direkatkan dengan menggunakan metil maktarelat, sehingga perlu ada dibedah dulu. Nah, lalu dibuat seperti ini. Ya, ini bonggolnya itu dari logam campuran titanium, cawannya sendiri dari mangkuk polietilenia, direkatkan dengan menggunakan metil maktarelat. Itu. Ya, ini panggul normal, panggul rusak, lalu diberi sendi buatan seperti ini. Inilah kecanggihan teknologi. Lalu bagaimana ketika orang tulangnya patah, kecelakaan? Nah, ada teknologinya dengan pembidahan, pemasangan gip, dan pembedahan internal. Pembidahan itu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah ini. Pembidahan di papan kayu, nah, biar tidak banyak gerakan, sehingga tulangnya bisa mengalami penyembuhan. Pemasangan gip dilakukan dengan membungkuskan bahan kapur di sekitar tulang yang patah. Tulang yang patah dibedah internal dan menempatkan batang logam pada tulang yang patah. Ini berbagai macam cara untuk mengatasi penyembuhan patah tulang pada orang yang kecelakaan. Nah, ini sebagai penutup pesan saya, kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Kita ketika melihat orang yang cacat kakinya terpaksa diantupisasi, kaki kita normal, itu kita akan baru merasa bersyukur. Lihatlah penderitaan orang lain, kita akan bersyukur. Kalau kita melihat kenikmatan orang lain, kita akan mengeluh. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.